Kali ini gue bakalan unboxing sebuah barang yang udah lama banget jadi incaran gue. Nah, sebagai hint aja, barang ini adalah barang yang paling banyak dipakai oleh para analog photographer. Nah, penasaran apa barangnya? Yuk, mari kita unboxing bareng-bareng barangnya. Oke, ini dia Nikon FM2. Kalau dilihat dari bodinya sih sebenarnya nggak terlalu mulus ya, banyak bracing. Dan emang gue sengaja nyari hitam karena gue rasa FM2 yang warna hitam tuh agak lebih jarang dibanding FM2 yang warna silver. Kemudian ini dapat tutup bodinya juga. Kalau lihat di dalamnya sih cukup bersih ya, paling di mirrornya tuh ada baret-baret dikit, cuman secara keseluruhan gue rasa dalamnya juga cukup bersih. Kemudian kalau baret sih ya namanya barang tua jadi cukup banyak lah. Ini mungkin kayak emang ya emang pemakai aja sih, bukan kolektor atau apa. Jadi ya wajar aja kalau misalnya baretnya agak banyak. Cuman gue sih nggak terlalu mentingin body baret itu. Buat gue nggak terlalu penting, karena yang penting selama speednya masih benar dan masih nggak ada masalah di secara mekanik, gue rasa itu yang paling penting sih. Terus kalau kata penjualnya kemarin ini yang minusnya itu sebenarnya bagian knob depth of field-nya. Ini katanya rusak, nggak bisa berfungsi. Buat gue juga nggak terlalu penting. Yang penting masih bisa viewfindernya masih jelas. Jadi buat gue ya aman-aman aja. Kemudian kalau misalnya dilihat di belakangnya juga masih banyak bracing juga kelihatan. Dan kalau dilihat di nomor serinya nih, kalau kelihatan jelas ini depannya N, which mean ini sebenarnya Nikon FM2N. Jadi seri FM2 yang lebih baru dibanding FM2 biasa, karena setahu gua itu yang nomor serinya itu nggak ada N-nya, itu baru FM2 tipe lama. Terus dilihat dari backdoor-nya juga, ini agak kelihatan sih kalau backdoor-nya tuh bukan backdoor orinya FM2. Kalau setahu gue itu FM2 itu di belakangnya ini ada buat masukin kertas kardus filmnya gitu. Cuman di sini nggak ada, malah ada sesuatu yang ada di sini ya. Gue nggak tahu ini dia diambil dari backdoor mana. Cuman buat gue lagi-lagi itu juga nggak penting. Jadi karena emang gue pakai ini buat pakai sehari-hari. Jadi buat gue nggak penting sih. Nah, coba sekarang kita buka dalamnya ya. Nah, dilihat dari dalamnya cukup bersih lah, lumayan, nggak kotor atau gimana. Terus yang gua seneng ini di shutternya ini ada pola honeycomb dibilangnya. Nah ini lumayan shutternya ini lumayan bagus dibanding shutter FM2 pada umumnya. Setahu gua yang honeycomb ini dibuat dari titanium, sementara yang nggak ada pola kayak lebahnya itu dia dari aluminium. Jadi secara material sebenarnya lebih bagus yang honeycomb. Jadi ini yang kenapa gua milih
kamera yang ini. Penjualnya ini jual dua versi, yang silver sama yang hitam. Yang silver shutternya bukan yang honeycomb, jadi gue skip, gue pilih yang ini. Padahal sebenarnya secara body yang silver itu lebih bagus sih. Oke, sekarang kita tes shutternya ya. Coba di speed 15, coba kita kokang. Berfungsi, coba di speed 250. Nyala. Oke, coba di speed paling tinggi 4000. Wah, masih bisa juga. Dan kalau FM2 itu ciri khasnya dia kalau kebuka gini baru bisa shutter, cuman kalau dia nutup dia bakal ngunci shutternya. Nah, kita coba ya apakah dia ngunci. Ternyata ngunci dan berarti masih berfungsi. Dan kalau misalnya kita putar-putar shutternya juga masih empuk, masih enak. Jadi buat gua lumayan banget sih. Oke. Nah, sebenarnya alasan kenapa gue beli kamera ini tuh karena gue butuh semacam cadangan sih, kamera cadangan buat Nikon F3 gue. Nikon F3 gue tuh kamera utama gue yang gue pakai sehari-hari. Nah, karena Nikon F3 itu masih elektronik dan elektroniknya tuh rentan rusak sih, namanya elektronik ya. Dan di brandnya agak lebih susah dibanding kamera yang mekanik. Dan gue udah 2 kali pengalaman Nikon F3 gue itu rusak di tengah-tengah acara penting. Jadi menurut gue itu sucks banget sih. Jadi kenapa gue milih Nikon F2 ini sebagai cadangan kalau in case misalnya di tengah-tengah Nikon F3 gue tuh rusak tiba-tiba gitu. Sebenarnya sih rusaknya tuh nggak gimana-gimana, kayak cuman mirrornya setelah di shutter dia ke atas nggak mau ke bawah, dan itu gampang dibenerin, cuman kan harus tetap dibawa ke tukang servis ya. Nah, Nikon FM2 ini karena dia bisa beroperasi tanpa baterai dan dari speed paling rendah sampai speed paling tinggi, menurut gue bakal reliable banget sih untuk dalam waktu yang lama, makanya gue milih kamera ini. Oke, itulah tadi video unboxing kamera terbaru gue. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kalian suka videonya, kalian bisa like videonya, jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.